Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pertama-tama, perkenalkan saya Herlinda Dwi Septianti dengan NRP 10611811000055 dari kelas aplikasi teknologi cerdas kelas B. Yang pertama, ada definisi dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Secara istilah, kecerdasan buatan adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, atau bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Konsep dari kecerdasan buatan sendiri adalah dengan membuat metode inferensi simbolik oleh komputer dan representasi pengetahuan simbolik yang nantinya dapat digunakan untuk membuat inferensi. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai kecerdasan buatan, kecerdasan pada manusia sendiri dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu terdapat 9 kelompok. Yang pertama, ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan yang ditunjukkan dengan kepekaan seseorang terhadap bunyi, struktur, makna, fungsi, kata, maupun bahasa. Yang kedua, ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Yang ketiga, ada kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasi persepsi awal. Kecerdasan ini mampu menciptakan dan menginterpretasi grafik desain interior, serta dapat membayangkan secara detail benda-benda dan pandai dalam menentukan arah. Yang keempat, ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini ditandai dengan keahlian membedakan anggota-anggota suatu spesies, mengenali eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antara beberapa spesies baik secara formal maupun non-formal. Yang kelima, ada kecerdasan secara musikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama, pola, dan nada, serta kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi dari musikal. Yang keenam, ada kecerdasan logikal matematis, yaitu kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan dalam mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Yang ketujuh, ada kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki menyangkut eksistensi berbagai hal termasuk kehidupan, kematian, kebaikan, dan kejahatan. Yang kedelapan, ada kecerdasan secara interpersonal, yaitu kecerdasan ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Dan yang terakhir adalah kecerdasan secara kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran dalam mengelola objek. Selanjutnya ada konsep atau cara kerja dari kecerdasan buatan sendiri. Dalam mengelola input menjadi output, suatu kecerdasan buatan yang bekerja dalam suatu komputer memiliki dua komponen utama. Yang pertama, ada basis pengetahuan atau knowledge base, yaitu berisi fakta-fakta atau teori, serta pemikiran dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan motor inferensi sendiri digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam kerja komputer itu, sehingga nantinya akan diperoleh sebuah output atau jawaban dari permasalahan yang telah diolah. Selanjutnya, ada perbedaan dari kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Untuk kecerdasan buatan sendiri, bersifat permanen, lebih mudah dipublikasi dan disebarkan, lebih murah, dianggap lebih konsisten,
dapat didokumentasikan lebih cepat, dan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik. Sedangkan kecerdasan alami dikenal memiliki sifat yang cepat mengalami perubahan. Dinilai lebih lambat dan susah dipublikasi karena proses transfer dari manusia yang satu dengan yang lainnya membutuhkan proses yang lama. Dianggap lebih mahal karena tidak jarang harus mendatangkan orang untuk suatu pekerjaan. Tidak konsisten karena sering berubah-ubah tergantung dengan sifat manusia. Tidak dapat didokumentasikan atau direproduksi. Dikenal lebih lambat dan memiliki hasil pekerjaan yang kurang teliti tergantung dengan sifat manusia. Selanjutnya ada timeline sejarah dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan sendiri dimulai sejak ditemukannya komputer pertama kali pada tahun 1941. Kemudian, penemuan ini menjadi dasar pengembangan program yang mengarah kepada kecerdasan buatan lainnya. Kecerdasan buatan sendiri secara garis besar mengalami 3 fase. Yang pertama yaitu ada fase kecerdasan buatan booming 1950 sampai 1960. Diawali dengan penemuan oleh Alan Turing pada tahun 1950 mengenai mesin Turing yang dinilai memiliki kecerdasan layaknya sebuah mesin. Selanjutnya, pada tahun 1956, John McCarthy, atau yang dikenal juga sebagai Bapak Artificial Intelligence, menyelenggarakan konferensi pertama kali yang menjadi cikal bakal dikenalnya Artificial Intelligence di dunia. Konferensi ini sendiri diadakan pada tahun 1956. Selanjutnya, pada tahun 1959 sampai 1960 ditemukannya beberapa metode-metode yang nantinya digunakan dalam pengelolaan aplikasi kecerdasan buatan ini, seperti ditemukannya logistic regression pada tahun 1958. Selanjutnya yaitu ada second AI booming atau fase kedua dari kecerdasan buatan. Fase ini dimulai pada tahun 1980 sampai 1990. Ditandai dengan berkembangnya neural network atau jaringan saraf tiruan. Hal ini juga diperoleh dengan pada tahun 1986, Lumenhardt memperkenalkan backpropagation sebagai proses learning. Dan puncaknya pada tahun 1989, Yan LeCun menerapkan backpropaganda tersebut kepada multi-layer neural network yang nantinya menjadi cikal bakal dari deep learning. Selama tahun 1990 sendiri, kecerdasan buatan sempat mengalami penurunan, di mana pada tahun tersebut tidak banyak mengalami perkembangan yang signifikan dan tidak banyak ditemukan beberapa hal-hal baru pada kecerdasan buatan sendiri. Selanjutnya yaitu adalah third AI booming pada tahun 2010 hingga sekarang. Artificial Intelligence kembali booming setelah akhirnya LeCun dan beberapa temannya seperti Hinton mengembangkan yang kemudian kita kenal dengan deep learning yang ditemukan pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2011 hingga sekarang makin banyak perusahaan-perusahaan yang terus mengembangkan dan menciptakan alat-alat artificial intelligence. Seperti contohnya ada Google, Microsoft, Facebook, dan Amazon. Serta beberapa penerapan dari artificial intelligence sendiri yang